Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya @kisah_malam_seram. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Eyang Bisu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terjadi di sebuah kampung kecil tidak jauh dari perbatasan menuju kota di Jawa Timur. Sutarmi atau biasa dipanggil Tarmi. Dia wanita usia 30 tahun yang tinggal di kampung dan belum menikah. Bukannya nggak mau nikah, dikarenakan ia anak tunggal paranormal terkenal di daerahnya. Sehingga tiap cowok yang didekati, dia akan mundur setelah tahu siapa bapaknya. Bapaknya dukun karena suka dimintai tolong oleh warga sekitar jika ada kesurupan atau pembersihan rumah baru yang mau ditempati. Sedangkan ibunya, ibu rumah tangga biasa. Setelah orang tuanya wafat, ia hidup sendiri di rumah antik milik orang tuanya di kampung. Sedangkan Tarmi sendiri berprofesi sebagai konsultan weton dan primbon. Tampaknya Tarmi mewarisi kemampuan bapaknya, walau ia tidak jadi dukun, tapi ia mampu melihat makhluk halus. Itu bermula saat Tarmi membantu warga memecahkan masalah non-medis. Bermula saat ada Ibu Rudi beli sayur karena ada tukang sayur berhenti di depan rumahnya. Ibu-ibu sekitar rumah mendekati tukang sayur itu karena ingin beli sayur juga. Lalu Ibu Rudi curhat pada ibu-ibu lainnya. Jadi kemarin pembantunya Bu Rudi lapor ada dua kejadian aneh. Yang pertama saat ART itu pulang dari warung, ia lihat ada pemuda naik motor berhenti tepat di depan rumah Bu Rudi, lalu foto-foto dengan HP. Saat ART itu mendekati motor tersebut meninggalkan lokasi. Itu terjadi jam 6 maghrib. Besoknya saat nyapu teras, datanglah pemuda dengan motor yang sama seperti kemarin. ART mengira itu tukang pos, tapi saat ia melempar benda mencurigakan ke arah teras, ART itu berteriak, mau ngapain?" Orang itu langsung tancap gas. Besoknya ART itu menemukan di pojokan teras ada benda kecil seukuran kotak korek api berbentuk seperti guling. Ternyata setelah dilihat, itu adalah kain berbentuk pocong yang diikat bagian kepala dan kaki dengan tali berwarna merah. Sore itu ia laporkan pertemuan itu ke Ibu Rudi. Karena kejadian itu terjadi tiap jam 6 sore. Besoknya tepat jam 6 sore Bu Rudi dan ART itu berjaga di depan pintu masuk. Tampak pemuda bermotor itu sudah standby tepatnya dekat belokan di bawah tiang listrik. "Itu orangnya," kata ART itu. Bu Rudi bentak, "Mau maling ya kamu?" Tidak lama beberapa tetangga keluar dan menengok ke jalan depan rumah. "Ada apa, Bu?" Orang bermotor itu langsung putar balik dan pergi dari situ. Besoknya, tepat jam 6 maghrib itu, hujan, tapi Bu Rudi sengaja keluar pakai payung untuk cek jalan depan rumah. Apakah orang itu berani datang kembali? Untungnya orang yang naik motor itu tidak muncul sama sekali. Besok paginya saat tukang sayur lewat depan rumah, Bu Rudi manggil. Saat tengah beli sayur, ibu-ibu ikut berhamburan keluar beli sayur. Sambil nanya, "Ada apa Bu Rudi? Pas kemarin maghrib itu kok teriak di luar?" Nah, saat itulah Bu Rudi cerita semuanya yang dialami ART itu dari awal. Di tengah bercerita, Tarmi datang karena mau bayar listrik, dan emang lewat jalan situ jalan aksesnya. Saat melewati tukang sayur itu, ia kepo pada suara-suara ibu-ibu tersebut yang cukup heboh. "Nah, kebetulan itu ada Tarmi, barangkali dia ngerti." "Ada apa ini?" tanya Tarmi. Setelah Bu Rudi selesai beli sayur, ia mempersilahkan Tarmi masuk ke rumah, lalu diceritakan semua. Ia juga memperlihatkan buntalan kain berbentuk pocong itu. Kata Tarmi, itu adalah cara membuat penghuni rumah supaya nggak betah. Awalnya pemuda naik motor itu datang pertama kali untuk motret dan melaporkan kondisi rumah korban. Ada penjaga gaibnya atau tidak? Jika tidak, maka ia akan datang kedua kali untuk melempar benda ini, yaitu kain berbentuk pocong itu.
Tadinya kalau tidak ketahuan, maka besoknya ia akan datang ketiga kalinya berhenti depan rumah untuk membaca mantra. Itu sebagai syarat melepaskan jin yang ia bawa, lalu dipindahkan ke kain berbentuk pocong itu. Nah, tugas dia sampai di situ saja. Besoknya si jin itu akan tinggal di kain jimat tersebut, akan menampakkan diri pada penghuni rumah ini sampai pemilik rumah nggak betah dan menjual rumahnya. Pemuda yang naik motor itu siapa? Tanya Bu Rudi. Ia adalah orang suruhan. Yang nyuruh adalah orang yang nantinya pengen beli rumah ini kalau nantinya rumah ini dijual. Sepertinya dia sudah incar rumah ini sejak lama. Kenapa harus rumah ini? Kan rumah ini gak dijual, dan kalau mau beli, kan sekitar sini juga banyak rumah lain yang dijual. Tanya Bu Rudi. Karena rumah Bu Rudi ini letaknya depan-depanan sama simpang 6. Jadi di simpang 6 itu kan pertemuan jalan arah utara, selatan, barat, timur, tenggara, dan barat daya. Nah, posisi rumah ibu ini strategis. Semua view kelihatan, parkiran luas, dan hoki kalau dipakai usaha. Oh, pantesan rumah lain yang posisinya seperti saya pada dijadiin ruko sama kantor. Cuma rumah saya saja yang enggak, kata Bu Rudi. Nah, itulah alasan dia incar rumah ini, Bu Rudi. Kalau ia sudah beli rumah ini, nantinya dia akan buka usaha di sini, jawab Tarmi. Emang siapa orangnya sampai ambisi gitu pengen bikin saya nggak betah di sini? Tanya Bu Rudi. Tapi Tarmi nggak menjawab. Ya sudah, benda ini saya bawa ya, biar saya urus. Yang penting ibu aman dan nggak terulang lagi. Tarmi pamit dan bawa kain putih berbentuk pocong itu. Ia lanjutkan urusannya bayar listrik, dan sesampainya di rumah, dengan ilmu menerawangnya, ia melacak benda itu untuk mencari tahu siapa pengirimnya. Penglihatan batin itu membuahkan hasil mengarah pada satu orang. Ternyata pelakunya adalah Ko Aceng. Dia pria yang buka rumah makan di luar komplek di jalan besar menuju alun-alun, dan dia niat mau buka cabang baru. Besoknya Tarmi sengaja beli makan di rumah makan itu. Saat ia sudah bayar, dari ruangan atas turunlah Ko Aceng lewat tangga dan kaget melihat Tarmi ada di situ. Maklum, Tarmi adalah tokoh masyarakat yang kental dengan nuansa mistis dan klinik. Buru-buru ia menuju mobil yang diparkir di depan restorannya itu. Saat ia mau masuk ke mobil, Tarmi menepuk pundaknya dari belakang sambil berkata, "Hentikan ini, atau saya serang balik kalau masih mengulangi," kata Tarmi sambil menaruh kain bentuk pocong itu tepat di atas kap mesin mobil. Ko Aceng cuma bisa diam menunduk. Lalu ia ambil benda itu, sedangkan Tarmi meninggalkan lokasi. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua pernah suatu ketika ada seorang ibu bawa anak wanita masih SMP bernama Tiara. Ceritanya anak ini sakit perut tapi sudah diberi obat tidak kunjung sembuh. Padahal setelah dicek di rumah sakit, dia ini tidak ada apa-apanya. Karena curiga non medis, makanya sang ibu membawanya ke rumah Tarmi. "Tiara, sejak kapan kamu sakit?" tanya Tarmi. "Mulai tadi siang." "Memangnya pagi makan apa?" "Makan bakso." "Makan di mana dan dari siapa?" "Makan di rumah, dikasih sama adik." "Emang adik suka beli bakso di tempat yang beda atau selalu sama?" Tiara cerita, biasanya adiknya beli di tempat langganan, hanya beli di situ. Seringnya makan di tempat, tapi yang terakhir itu dia pertama kali beli dibungkus untuk dimakan besok. Tapi ternyata setelah besok pagi dipanaskan, rasanya nggak seenak makan di tempat dan dikasihkan ke kakaknya. "Saat adik makan bakso di tempat, apakah pernah sakit seperti ini?" tanya Tarmi. "Setahu saya, jika makan bakso di tempat yang jual, selalu baik-baik saja." "Memang tukang baksonya di mana?" tanya Tarmi. "Di ruko belakang lapangan sepak bola. Cuma ada satu di sana, samping gardu listrik," jawab Tiara. Lalu Tarmi ambil segelas air putih dan dibacakan doa. Tiara meminumnya sampai habis dan sakit perutnya mereda. Kemudian besoknya Tarmi datang ke rumah ibunya Tiara. Di sana ada ibunya Tiara dan adiknya Tiara yang bernama Doni. "Bagaimana? Tiara sudah sembuh?" "Sudah, tadi pagi sudah masuk sekolah. Nah, ini Doni yang biasa beli bakso di sana," jawab sang ibu. Tarmi mengeluarkan kalung yang di bagian mata kalungnya
berbentuk kain hitam yang dilipat. "Pakai ini, lalu coba kamu beli bakso sekarang dan makan di sana," perintah Tarmi. Lalu Doni memakai kalung itu dan dimasukkan ke dalam baju. Lalu ambil uang dan pergi ke tukang bakso. Di sana Doni antri sebentar karena ada satu pembeli yang sedang menunggu untuk kembalian. Giliran pesanan Doni disiapkan. Begitu tutup dandang dibuka, tercium uapnya bau bangkai. Doni mual dan tukang bakso yang mencium uap itu lalu menutup hidungnya. Kata Doni. "Loh, tadi pas siapin pembeli sebelumnya kan baunya nggak kayak gini," kata si penjual. "Coba icipin kuahnya, rasanya kayak apa?" perintah tukang bakso itu pada rekannya. Setelah dicicipi, rasa kuahnya agak hambar dan seperti kurang asin. "Mas, maaf ya, saya nggak jadi beli," kata Doni sambil menahan rasa jijik. Doni pulang dan melaporkan itu pada mamanya dan menyerahkan kalung itu pada Tarmi. "Loh, kok bisa gitu?" tanya mamanya Doni. Jadi tukang bakso itu pakai jin perewangan atau penglaris agar dagangannya laku. Nah, memang ada jin yang diperkerjakan untuk membuat makanan itu gurih jika dimakan di sana. Tapi kekuatan jin itu hanya berlaku di tempat usaha. Artinya jika bakso itu dimakan dibawa pulang, maka rasanya akan beda, yaitu kembali ke rasa asli semula jika tidak pakai jin perewangan. "Kok tadi uapnya bau bangkai ya?" tanya Doni. "Itu karena bercampur dengan energi negatif dari jin tersebut yang sudah dinetralisir sementara karena tuah kalung ini," jawab Tarmi. "Apakah perlu kita laporan ke Pak Duku Masjid?" tanya Ibu Doni. "Nggak perlu, biar saya bereskan," kata Tarmi sambil pamit pulang. Ia menunggu malam tiba. Tepat pukul 12 malam Tarmi jalan kaki melewati kios bakso itu yang sudah tutup. Bentuknya bangunan kecil, satu lantai. Lalu Tarmi melempar kalung dan mendarat di atas genteng, lalu ia kembali pulang. Besoknya, bakso itu masih buka, tapi selang 3 hari kemudian, pembelinya mulai sepi. Dan Doni nggak pernah beli ke sana lagi. 1 bulan kemudian warung bakso itu tutup total. Doni pernah nanya ke temannya karena bapaknya supplier sayuran sawi ke warung itu. Katanya beberapa pengunjung bilang bakso tersebut rasanya nggak seenak dulu. Walau makan di tempat, tapi rasanya beda dan nggak gurih. Lalu karena sepi menyebabkan warung bakso itu tutup. Sebenarnya kalung yang dilempar Tarmi itu nggak akan berfungsi jika warung bakso itu nggak pakai penglaris. Tapi karena tempat usaha pakai penglaris, maka fungsi kalung itu bekerja sebagai netralisir dan mengusir efek goib jin yang dipakai oleh pemilik usaha. Hasilnya rasa bakso tersebut biasa saja, tapi karena bantuan jin, maka rasanya jadi lebih gurih. Nah, setelah dinetralisir rasanya akan kembali ke normal. Makanya pembeli yang biasanya merasakan rasa bakso itu gurih, heran saat merasakan bakso itu kembali ke normal. Nah, kejadian ketiga ini agak panjang. Ceritanya dari kota. Pernah datang kolektor barang antik. Katanya di kampung Tarmi pernah ditemukan patung kecil di belakang seorang rumah warga. Warga itu menjual patung tersebut ke relasinya, yaitu orang kota itu. Kolektor itu pergi menemui warga itu. Katanya sih itu patung dari zaman Majapahit. Setelah deal transaksi, si kolektor sepakat membeli patung itu dengan harga 5 juta. Besoknya, kolektor itu memeriksakan patung itu ke lab dan baru diketahui. Hasilnya ternyata patung itu bukan dari zaman Majapahit karena usia batuannya tidak setua itu. Dilihat dari kondisi pahatan dan usia batuannya, ternyata patung itu dibuat 9 tahun yang lalu. Karena merasa tertipu, kolektor itu kembali ke kampung dan menuju rumah tempat ia beli patung itu. Tapi rumah itu sudah kosong. Lalu karena kolektor itu marah-marah dan memancing perhatian, ia menceritakan kronologisnya. Nah, warga menyarankan kolektor itu ke rumah Tarmi agar bisa dibantu menemukan penjual yang dicari. Sesampainya di sana, ia ditemani warga bertemu Tarmi. Lalu Tarmi berusaha melacak penjual tersebut dengan ilmu menerawangnya. Ternyata si penjual itu bersembunyi di rumah mertuanya. Nah, warga yang hadir salah satunya tukang ojek pernah mengantar istri si penjual ke rumah orang tuanya. Akhirnya setelah dibantu tukang ojek, kolektor itu menuju rumah yang dimaksud. Benar saja si penjual ada di sana. Ia digerebek warga untuk dimintai keterangan, sambil kolektor itu memberikan bukti hasil lab kalau patung itu bukan dari zaman Majapahit.
Setelah terpojok, akhirnya si penjual mengakui kecurangannya dan dia diserahkan ke polisi. Si kolektor kembali ke rumah Tarmi untuk terima kasih. Tampaknya Tarmi suka dengan ketampanan si kolektor yang waktu itu belum menikah dan dia bernama Anto. Singkat cerita, ada kecocokan Tarmi dan Anto. Ia sering main ke kampung dan 4 tahun kemudian akhirnya mereka menikah. Tarmi menikah di usia 35 tahun dan hamil 2 tahun kemudian. Lalu ia melahirkan anak wanita yang diberi nama Sally. Saat itu Tarmi tinggal di kota bareng suaminya, tapi sebulan sekali ia pulang ke kampung untuk mengurus rumah mendiang orang tuanya. Mertuanya Tarmi bernama Bu Isma, sepertinya nggak suka kehadiran Tarmi. Alasannya karena dia anak dukun dan bawa sial. Suatu ketika Tarmi, Sally, dan Anto sedang di rumah di kampung. Datanglah pria bernama Pak Didi. Ia cerita kalau beberapa hari ini di pabriknya ditemukan kelabang berkeliaran dan karyawan yang shift malam besoknya sakit. Besoknya Tarmi mengunjungi pabrik itu dan mendapati banyak sekali sisa energi negatif di sana. Ini ada kiriman teluh yang ingin membuat usahamu jatuh, Pak. Apa yang harus saya perbuat? Nanti malam datanglah ke rumah saya. Malam itu datanglah Pak Didi. Tarmi memberikan botol air mineral yang sudah didoakan. Cipratkan ini ke tiap sudut pabrik. Sisanya campurkan ke ember untuk kamu mandi, karena serangan besok akan lebih kuat. Besoknya Pak Didi melakukan yang Tarmi minta. Air dicipratkan ke seluruh pabrik dan ia sisakan setengah. Besoknya karena ada meeting di tempat berbeda, maka Pak Didi harus pergi ke pabrik. Di pabrik kedua yang ia kira tidak akan terjadi apa-apa. Makanya ia tidak bawa sisa air pemberian Tarmi tersebut karena pikirnya gangguan teluh hanya di pabrik utama. Maka ia pikir air tersebut hanya berlaku untuk di pabrik utama. Nah, selesai meeting di pabrik kedua, Pak Didi merasakan pusing dan hampir pingsan. Lalu para staf membantunya berdiri dan ia minum air putih. Nah, setelah itu ia merasa enakan dan bergegas pulang. Sampai di rumah Pak Didi mandi dengan mencampur sisa air pemberian Tarmi ke ember. Malam itu ia merasa sembuh dan tidur seperti biasa. Besok paginya anaknya yang bernama Rizal nangis karena demam tinggi. Pak Didi mengira itu sakit medis sehingga ia bawa Rizal ke rumah sakit. Anaknya dirawat inap malam itu. Besoknya Rizal masih demam dan semakin tinggi. Pak Didi yang baru sore pulang kerja segera ke rumah sakit dan dokter bilang kalau tidak ada infeksi dan nggak tahu penyakitnya apa. Sore itu istrinya pulang karena dia sudah jaga dari pagi. Gantian Pak Didi di sana jaga Rizal sambil nunggu istrinya. Katanya akan datang lagi nanti jam 12 malam untuk gantian jaga. Jika istrinya sudah datang maka Pak Didi baru bisa pulang. Pak Didi sambil nunggu jagain anaknya, lalu ia sambil merenung. Ia baru sadar kalau itu bukan penyakit medis dan punya firasat jika kiriman teluh itu juga menyerangnya walau berbeda pabrik. Jadi ia baru tahu kalau target teluh itu bukan hanya pabriknya, tapi utamanya adalah dirinya. Setelah istrinya datang, ia bergegas menuju rumah Tarmi, sedangkan anaknya tidak diajak karena masih di rumah sakit dan belum bisa pulang karena demamnya belum turun. Sesampainya di rumah Tarmi, Pak Didi menceritakan kondisi anaknya dan Tarmi segera menyiapkan air doa khusus untuk Rizal. Minumkan sampai habis sebelum matahari terbit. Pak Didi saat itu bergegas menuju rumah sakit. Butuh perjuangan karena memang jarak dari rumah Tarmi tinggal cukup jauh. Saat di tengah perjalanan, sang istri menelpon dan berkata kalau si anak kejang-kejang. Pak Didi panik dan ia berhenti sebentar untuk isi bensin sambil tenangkan diri. Saat melanjutkan perjalanan, ia sekilas lihat di kaca mobilnya ada Rizal duduk tersenyum di bangku belakang sambil melambaikan tangan. Gak mungkin, ini pasti halu, kan anakku masih dirawat di rumah sakit, kata Pak Didi. Saat ia menoleh ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian mendadak HP-nya bunyi, istrinya nelpon mengabarkan kalau Rizal sudah meninggal. Pak Didi nangis teriak kencang karena histeris, lalu melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah pemakaman Rizal, ia kembali ke rumah Tarmi dan mengabarkan berita duka itu. Pak Didi meminta agar Tarmi membalas kematian anaknya, tapi Tarmi masih berpikir ulang. Saya akan lindungi pabrikmu dan keluargamu. Saya tidak menyangka ilmu teluh ini akan mengincar nyawa selain dirimu, jawab Tarmi. Mengapa ini bisa terjadi? Seharusnya air itu untuk dicipratkan di semua pabrik yang kau punya, bukan hanya di satu pabrik saja. Nah, saat di pabrik kedua kamu tidak gunakan air itu, makanya di sana kamu kena teluh
dan itu sudah mau bersatu di badan kamu. Tapi karena sampai di rumah kamu mandi dengan air sisanya dan membuat badan kamu jadi lebih kuat, maka telur itu terpental dan mencari badan sekitar yang paling lemah, yaitu badan anakmu, jawab Tarmi. Siapa ini pelakunya? Tanya Pak Didik. Nanti kamu akan tahu sendiri. Besoknya Tarmi mengunjungi semua pabrik kepunyaan Pak Didi dan tentu saja ditemani dia. Semua pabrik diproteksi olehnya dengan media air doa dan sarana asap dupa, dan benar saja. Besoknya situasi semua pabrik aman, tidak ada karyawan kesurupan dan tidak ada kelabang yang berdatangan. Tapi justru awal mula nasib sial Tarmi. Besok malamnya saat di rumah mau istirahat, Tarmi merasakan akan ada bahaya yang mendekat. Ternyata benar saja, sosok yang menyerang Pak Didi menjadi marah karena ulah Tarmi yang membersihkan pabrik, sehingga ia tidak bisa mengirim telur lagi. Sosok itu marah dan ingin menantang ilmu Tarmi karena Tarmi dianggap menghalangi langkahnya. Anto dan Sally sedang tidur, lalu Tarmi keluar kamar karena mendengar ada suara berisik dari lemari di belakang ruang tamu. Dan sampai di ruang tamu, ia mengecek lemari tapi nggak ada siapapun. Lalu ia merasa suasana hening dan ada hawa angker yang menguat. Tiba-tiba merasakan ada suatu energi besar yang mendorongnya sampai jatuh. Ternyata itu adalah serangan pertama, yaitu sosok yang menyerang dengan penerantara kodam jin yang dikirim ke rumah Tarmi. Ia bangkit dan balik menyerang jin suruhan sosok itu, dan Tarmi saling menyerang adu ilmu secara metafisik alias jarak jauh. Sepintas tidak terlihat apa-apa, hanya Tarmi berdiri sambil mendorong sesuatu yang berat dengan tangannya. Tarmi terpelanting dan menubruk bangku plastik sehingga jatuh, lalu ia bangkit berdiri dan meneruskan pertarungan. Tidak lama ia berkeringat dan pingsan. Saat setengah nggak sadar, ia merasa ada yang menggendongnya dan tiba-tiba saja ia sudah ada di tempat tidur. Ia kaget karena ia pikir serangan sudah reda. Begitu ia menoleh ke samping, cuma ada Sally. Lalu Tarmi bangun dengan lemas dan mendengar Anto sedang bicara di ruang tamu. Tarmi curiga karena mana mungkin ada tamu datang malam-malam begini. Dengan badan lemas, Tarmi menuju ruang tamu. Di sana ia melihat suaminya sedang bicara dengan bola api dan saling berhadapan-hadapan. Mas, cepat pergi. Kamu yang sopan ya. Ini ibuku tadi yang menemukanmu tergeletak di lantai, jawab Anto. Mata Anto seperti dihipnotis sehingga sosok bola api itu menyerupai ibunya Anto di pikirannya. Mas, sadar, coba kamu lihat lagi. Kamu sedang bicara dengan siapa? Jadi tadi sewaktu Tarmi pingsan, jin tadi berubah wujud menyerupai ibu Isma, yaitu ibunya Anto. Ia manggil Anto yang sedang tidur di kamar. Anto, cepat kesini bantuin ibu. Anto yang sedang tidur pun bangun dan berlari menuju ruang tamu. Ya ampun, ibu kapan datang? Barusan. Tarmi yang bukan pintu. Baru ngobrol 15 menit tiba-tiba dia pingsan. Mungkin dia kelelahan, jawab Anto. Gendong dia dan bawa dia masuk ke kamar. Anto menggendong Tarmi masuk ke kamar, lalu ia keluar lagi dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol dengan jin yang menyerupai ibunya. Ibu kesini naik apa? Tadi Tarmi belum suguhin minum ya? Anto ngobrol dengan akrab sampai tiba-tiba Tarmi bangun dan datang menegur. Mas, coba lihat lagi. Itu ibumu bukan? Kata Tarmi. Anto lihat lagi dan sosok ibu itu berubah jadi bola api yang berputar-putar. Bola api itu terbang sambil menyusut dan menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Anto ambruk pingsan. Tarmi lalu pegang tangannya tapi panas sekali. Ia kini serba bingung. Mau adu ilmu dengan jin kiriman itu, tapi penuh resiko karena jin itu sudah merasuki tubuh Anto. Sadar nggak bisa dengan usaha sendiri, Tarmi lalu keluar rumah sambil minta bantuan tetangga. Tolong. Kemudian tetangga berhamburan keluar. Ada apa Tarmi? Sambil masuk ke teras. Tolong, itu suami saya kesurupan. Ternyata benar saja Anto bangun dengan mata merah dan meronta dengan berteriak nggak jelas. Ada bapak-bapak tetangga Tarmi berusaha hentikan Anto dengan pegang tangannya, tapi malah kepanasan. Aduh, kata bapak itu kesakitan. Coba jemput Ustadz Yahya ke sini, kata salah satu ibu. Ustadz Yahya adalah ulama yang banyak memberikan pengajian di lingkungan kampung. Bapak-bapak itu pulang dan ambil motor. Sekitar 10 menit kemudian dia datang membonceng Ustadz Yahya. Beliau langsung masuk ke ruang tamu. Astagfirullah, tolong ambilkan segelas air. Saat air sedang disiapkan, Anto ngamuk dan nyerang Ustadz Yahya. Tapi
Tapi kali ini, warga berhasil megang kerah baju dan celana Anto hingga tidak merasakan panas. Ustadz itu memencet jempol kaki sehingga Anto berteriak kencang dan hilang kesadaran. Tarmi datang bawa air dan memberikannya ke Ustadz Yahya. Air itu dicampur dengan garam kasar yang dibawa oleh Ustadz lalu disiram ke kepala Anto. Perlahan ia mulai sadar dan kebingungan. Loh, kok banyak orang? Ada apa? Lalu Ustadz Yahya menceritakan semuanya. Tarmi, kamu habis nolong siapa? Tanya Ustadz. Tarmi menceritakan kalau ia menolong membersihkan pabrik Pak Didi dari gangguan gaib. Ada sosok yang mengirim guna-guna supaya usaha Pak Didi bangkrut. Nah, dia ini marah ke kamu karena kamu dianggap menghalangi kerjaan dia. Sebaiknya anak dan suamimu dijauhkan darimu karena ia mengincarmu, Tarmi. Saran Ustadz. Singkat cerita, besok siangnya diadakan pengajian di rumah Tarmi. Sekedar mendoakan rumah agar tidak ada gangguan, sedangkan Anto sudah membaik dan kembali bekerja. Malamnya Tarmi dan Anto diskusi soal mereka harus pisah rumah dulu. Sampai teror selesai, mereka setuju demi keamanan keluarga. Hasil keputusannya sementara waktu, Sally akan dititipkan di rumah Ibu Isma di pusat kota, sedangkan Anto dan Tarmi akan mengosongkan rumah di kampung untuk nanti pindah ke rumah Bu Isma. Mereka pikir jika tinggal di pusat kota, maka akan terbebas dari teror. Lalu Anto mengabari hal ini ke Ibu Isma. Besoknya Bu Isma datang ke rumah Tarmi dan jemput Sally. Dan mau gak mau Tarmi menyerahkan Sally ke mertuanya. Memang saat itu Bu Isma dengar gibahan dari tetangga bahwa Tarmi dapat serangan gaib. Besoknya Anto pulang kerja tidak langsung pulang, tapi ia nunggu bosnya karena ingin ngobrol pribadi, minta izin dipindahkan ke kantor di pusat kota. Karena bulan depan kan mau pindahan rumah. Ia sengaja tunggu jam kantor usai karena siang tadi sungkan kalau mau ngobrol karena masih banyak karyawan. Bos ternyata lembur dan baru selesai jam 7 malam. Anto akhirnya bisa ngobrol 4 mata dan untungnya ia diizinkan. Karena bertepatan kerjaan Anto di kampung itu juga hampir usai. Pulangnya saat sambil nyetir mobil, Anto menelpon Tarmi kalau dia diizinkan minta pindah kerja di pusat kota. Waktu itu jalanan sepi, hanya ada beberapa motor di belakang mobil. Saat tengah menelpon, tiba-tiba saja sekelebat wanita menyeberang jalan dengan cara melayang. Anto kaget dan banting setir, HP-nya terlepas. Tarmi di HP mendengar suara benturan keras. Mobil Anto keluar jalur jalan dan karena jalan licin, mobil terbalik di rumputan lalu berhenti karena menabrak pohon. Mas Anto, teriak Tarmi. Lalu Tarmi menangis sambil membanting HP ke kasur. Ia lalu lari ke teras dan menjerit sejadi-jadinya. Semua tetangga keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Tarmi menjelaskan jika Anto kecelakaan saat menelpon dirinya di saat dia menyetir pulang dari kantor menuju rumah. Akhirnya beberapa tetangga pria yang punya motor inisiatif pergi menuju kantor Anto. Jarak dari rumah sekitar 8 kilo. Benar saja di tengah perjalanan ada mobil terguling. Satu motor standby mengeluarkan Anto dari mobil dan satu motor lagi ke kantor polisi minta bantuan. Di sana ada juga beberapa warga yang naik motor di belakang Anto sebelum kecelakaan. Tapi warga itu nggak berani mendekati mobil Anto. Anto saat ditemukan banyak luka terutama benturan keras di kepala. Tidak lama polisi datang dan mengamankan lokasi. Anto dibawa ke rumah sakit. Tetangga yang memakai motor tersebut pulang dan memberitahu Tarmi. Tarmi menelpon Bu Isma dan mengabarkan Anto kecelakaan. Lalu ia dan beberapa tetangga nyusul ke rumah sakit. Sesampainya di sana nyawa Anto tidak tertolong. Suasana berubah jadi duka. Bu Isma datang dengan keadaan depresi lihat anaknya meninggal. Di sana berkumpul para tetangga dan polisi. Lalu datang beberapa warga yang tadi naik motor di belakang mobil Anto sebelum kecelakaan. Mereka memberi kesaksian ke polisi jika Anto menghindari sesuatu seolah ada yang menyeberang jalan. Padahal tidak ada orang sama sekali. Bu Isma yang mendengar hal itu sontak marah dan menyalahkan Tarmi karena jadi penyebab kematian Anto. Saya dengar sebelumnya dari tetangga kalau kamu bantu orang yang diguna-guna. Tapi pengaruh gaibnya malah balik nyerang dirimu. Nah, itu malah ikut nyerang ke orang sekitar kamu. Kalau saja kamu ukur diri dan gak jadi bantu orang, mungkin sekarang Anto masih hidup, bentak Bu Isma. Tetangga dan polisi menenangkan Bu Isma. Setelah kejadian itu Bu Isma tetap sinis dan memutus komunikasi dengan Tarmi. Sebagai konsekuensinya,
Tarmi tidak bisa bertemu dengan Sally, anaknya sendiri, karena Sally diasuh oleh Bu Isma. Singkat cerita, Anto dimakamkan dan pemakaman berjalan lancar. Setelah itu Tarmi tinggal di rumah di kampung sendirian. Sejak itu Tarmi sering termenung di teras. Tetangga merasa kasihan dan sering ajak Tarmi makan rujak bareng di teras tetangga. Pernah suatu ketika Tarmi sedang tidur, lalu mimpi jika Mas Anto sedang ditawan di sebuah ruangan gelap dengan tubuh dililit rantai. "Tolong aku, Tarmi." Lalu Tarmi bangun dan kaget. Ia bernapas terengah. Apa jiwa Mas Anto nggak tenang ya karena pengaruh sosok gaib yang menyebabkan kematiannya? Pikir Tarmi. Tiba-tiba di ruang tamu ada suara Mas Anto. "Tarmi, pergi dari rumah ini." Tarmi keluar dari kamar, tapi di ruang tamu nggak ada siapapun. Lemari Tarmi tiba-tiba berbunyi sendiri. Lemari itu adalah ruangan khusus, tempat mendiang ayah Tarmi untuk menyimpan keris. Setelah lemari dibuka, memang ada satu keris yang bergerak sendiri keluar dari sarungnya. Ini adalah keris perlindungan yang katanya akan bergerak jika ada bahaya yang mendekat. Oh, jadi keris ini yang waktu itu aku dengar suara berisik pertama kali di lemari. Tarmi baru sadar. Ia mengambil keris dan memegang dengan erat. Tadinya ia ingin pindahkan ke dalam kamar, lalu saat lewat ruang tamu, ia merasakan ada serangan dorongan energi yang sangat kuat. Ternyata itu adalah serangan kedua. Tarmi berusaha mendorong dengan sekuat tenaga dengan tangan kiri sambil berteriak kencang dan tangan kanan sambil memegang keris. Tetangga yang mendengar teriakan Tarmi lalu bergegas ke rumahnya karena mereka kira Tarmi bunuh diri. Tapi mereka menatap ngeri karena melihat ada bola api berterbangan di atap genteng. Tetangga ketakutan dan gak berani masuk karena takut bola api itu mengirim teluh ke keluarga mereka. "Panggil Ustadz Yahya," teriak salah satu dari mereka. Tarmi masih berjuang keras menahan serangan itu. Lalu atap plafon hancur dan bolong, genteng berjatuhan, dan bola api itu masuk ke dalam rumah. Tarmi melihat bola api itu berbicar panas. Bola api itu turun dengan cepat mendekati kepala Tarmi. Lalu ia dengan cepat mengacungkan keris ke atas dengan kedua tangannya. "Masuklah dan aku penjarakan kau di dalam keris ini," Tarmi teriak. Dengan lantang, bola api itu menyentuh ujung keris dan padam, berubah jadi asap hitam. Asap itu perlahan masuk menyerap ke dalam bilah keris seperti tersedot. Saat proses asap itu masuk ke keris, Tarmi seperti bisa komunikasi batin dengan jin itu dan mendapat penglihatan batin. Ia melihat siapa dalang pelaku di balik semua teror ini. Ia lihat dengan jelas sosok dan ciri orangnya. Ternyata dia adalah Pak Bayu, saingan bisnis Pak Didi. Gagang keris itu menjadi panas, lalu Tarmi melepasnya dan mendadak ia pingsan karena kehabisan energi. Ustadz Yahya datang dan melongok mengintip dari jendela. "Tarmi pingsan," kata Ustadz Yahya. Ia membuka pintu tapi ternyata dikunci dari dalam. Salah satu warga mendobrak dan menendang pintunya sampai terbuka. Warga mengambilkan segelas air. Ustadz Yahya lalu mendoakan dan meminumkannya. Tidak lama Tarmi bangun dengan keadaan emosi. "Saya tahu siapa pelaku di balik teror ini. Dia yang telah kirim guna-guna yang menyebabkan anaknya Didi dan suamiku tewas. Aku balas sekarang juga. Aku tahu rumah dia." Tarmi lalu mengambil keris itu yang terjatuh di lantai, lalu keluar rumah. Ustadz Yahya menyusul dari belakang. Tarmi berlari menuju rumah Pak Bayu. Tidak ada warga yang berani mencegahnya. Ustadz Yahya berlari dan ia hampir menyusul. Ia berkata, "Tarmi, dendam tidak akan membuat suamimu hidup kembali. Daripada kau pikirkan pelakunya, lebih baik kau pikirkan masa depan anakmu." Lalu Tarmi berhenti dan terdiam karena ingat Sally. Saat itu mendadak Ustadz Yahya merebut keris dari tangannya. "Kembalikan," bentak Tarmi. "Sadarlah Tarmi, semua akan ada balasannya. Kau sedang diselimuti dendam. Kalau pelaku itu belum mati, maka ia bisa celakakan anakku. Cepat kembalikan keris itu dan jangan halangi langkahku," bentak Tarmi. "Begini saja, kau ambil keris ini sendiri dengan tanganmu. Jika kau berhasil, silakan pergi, tuntaskan dendammu. Tapi jika kau tidak bisa, maka kau ikut diriku." Ustadz Yahya lalu membaca doa dan menancapkan keris itu di tanah. Keris itu tertancap setengah badan ke dalam tanah. Jalanan di sekitar sana memang belum diaspal sempurna dan beberapa yang masih tanah berbatu. "Ah, semudah itu," ejek Tarmi. Ustadz Yahya lalu mundur beberapa langkah sambil berkata,
Silakan. Tarmi memegang keris itu dengan tangan kanannya, tapi saat hendak dicabut, sangat terasa berat. Seolah-olah keris itu menempel dengan tanah. Ia berusaha menarik keris itu dengan sekuat tenaga, tapi tidak berhasil. Ia sudah menggunakan kedua tangannya untuk menariknya, tapi yang terjadi malah kakinya yang amblas ke dalam tanah karena saking kuatnya ia menarik. Keris itu tidak terangkat sedikit pun. Ia berdiri sambil menggelengkan kepala dan nafasnya ngos-ngosan. Lalu Tarmi berkata, "Ampun, ampun." Pandangannya berkunang-kunang. Lalu ia pingsan. Ustadz Yahya dengan mudahnya menarik keris itu dengan satu tangan, lalu diselipkan di sabuk pinggangnya. Warga berdatangan dan kaget lihat Tarmi pingsan. "Tolong yang ibu-ibu, gendong dia dan bawa ke rumahnya," kata Ustadz. Beberapa ibu-ibu menggendongnya dan membawa pulang Tarmi. Ia dibaringkan di kasurnya. Ustadz Yahya lalu membersihkan tubuh Tarmi dari sisa energi negatif. Ia menaruh gelas berisi air putih dan ia memberikan tasbihnya ditaruh di tangan Tarmi. Ia dan warga keluar dari rumah Tarmi dan pulang ke rumah masing-masing. Besok paginya, Tarmi bangun dan mendapati ada tasbih di tangannya. Ia lalu minum air putih itu dan melahap semua makanan yang ada di dapur. Tampaknya ia sangat lapar. Siang itu Tarmi pulih. Dan saat buka pintu, ternyata tetangga sudah berkumpul di teras karena khawatir. Siang itu juga Tarmi minta diantarkan ke rumah Ustadz. Sesampainya di sana, Tarmi minta maaf dan siap mengikuti beliau. "Aku berikan tasbih. Kamu tahu kan artinya apa?" "Aku harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar," jawab Tarmi. Ustadz Yahya tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Dulu bapakmu mengamalkan beberapa ritual aliran ilmu hitam dan tuahnya ikut menurun padamu. Dengan segala kelebihan yang kau miliki, sebenarnya kaulah penerus bapakmu. Tapi jika dibiarkan, maka tubuhmu gak akan kuat. Nah, apakah kamu bersedia dibersihkan dan benda-benda pusaka ayahmu disingkirkan?" tanya Ustadz. Tarmi setuju karena tidak punya pilihan lain. Ustadz Yahya punya pesantren di kampung sebelah. Tarmi dipindahkan ke sana karena kalau dibiarkan di rumah itu, keadaannya gak kondusif. Ada suatu waktu, Ustadz menyiapkan gentong di kamar mandi berisi air. Tarmi mandi dengan air itu sebagai simbol pembersihan. Lalu Tarmi memakai pakaian yang tertutup auratnya. Ia mulai diajarkan cara sholat dan ngaji. Pernah sekali ia pulang ke rumah orang tuanya ambil beberapa baju tidur dan benda pusaka peninggalan ayahnya. Saat sedang packing, ia merenung sejenak sambil berkata dalam hati, "Kok tega Pak Bayu melakukan hal ini ya?" Tiba-tiba ia dengar ada suara langkah kaki anak kecil yang berlarian. Ia menoleh ke belakang tapi tidak ada siapapun. Karena di luar hujan, Tarmi nunggu di dalam kamar sambil merapikan beberapa barang yang mau dibawa. Hujan semakin besar, ia pun mengantuk dan tidur sebentar di kasur. Saat tengah tidur itu, ia merasakan ada seseorang yang duduk di samping kasurnya. Terasa kasurnya goyang. Ia pelan-pelan membalikkan badan. Ternyata ada seorang anak kecil pria yang duduk di situ. "Loh, itu kan anaknya Didi yang sudah meninggal," kata Tarmi dalam hati. Tiba-tiba anak itu, Rizal, berkata, "Jangan diteruskan, biar aku yang membalas." Tarmi menutup muka dengan bantal. Dia merasa ada pergerakan orang beranjak pergi berdiri dari kasurnya. Setelah itu ia menoleh dan sosok itu sudah hilang. Ia lalu merapikan semua benda yang akan dibawa, terutama benda pusaka yang nantinya akan diserahkan ke Ustadz Yahya untuk dibersihkan dan diserahkan ke orang lain yang lebih mengerti merawat benda pusaka. Pernah suatu ketika Tarmi kangen Sally dan ia pergi ke rumah Bu Isma. Sesampainya di sana, Tarmi bertemu dengan Sally dan mereka saling melepas rindu. Tidak lama Bu Isma datang pakai mobil. Tampaknya ia tidak suka dengan kehadiran Tarmi. "Pakaianmu sekarang tertutup. Sudah taubat ya? Harus kehilangan nyawa suamimu dulu baru sadar ya?" hina mertuanya. "Kalau Sally masih tinggal denganmu, sudah pasti ia akan jadi korban selanjutnya," kata Bu Isma dengan kesal. "Sudahlah Nek, semua sudah terjadi. Yang penting Mama sudah mau memperbaiki diri," jawab Sally. Tarmi kembali pulang dan cukup senang bertemu anaknya walau menerima cacian dari mertuanya. Bu Isma ini gak suka jika Tarmi berkunjung ke rumahnya. Pernah suatu ketika teman-teman Bu Isma datang karena sedang ada arisan. Lalu ada seorang kerabat yang melihat Sally. Katanya Sally ini bisa melihat hal gaib. "Itu cucumu ya?" "Iya, kenapa?"
Sepertinya dia ini peka dan lebih cocok ke kebatinannya ya. Padahal kamu kan dan anakmu nggak ada yang bakat ke sana loh. Oh, mungkin nurun dari kakek pihak ibunya. Bu Isma amat sayang pada Sally, tapi dia tetap nggak suka Tarmi karena dianggap penyebab kematian Anto. Dia nggak mau Sally sudah dewasa akan seperti Tarmi. Nah, Ibu Isma berpikir jika Sally religius, maka akan tergerak hatinya ke bidang spiritual dan bakat supranaturalnya akan bangkit seperti ibunya. Nah, dia nggak mau hal itu terjadi. Artinya dia nggak sudi jika nasib Sally di masa depan sama dengan ibunya. Makanya dia punya rencana agar Sally dipindahkan keluar pulau. Ia berharap Sally bisa terhindar dari gangguan gaib dan temukan jati dirinya dengan mengenal dunia luar. Ia pun mengutarakan hal ini pada Sally, sehingga Sally mantap milih ingin sekolah SMA di Eropa, tapi Bu Isma tidak setuju kalau dia pergi jauh, apalagi nggak ada kenalan seorang pun di sana. Ya sudah, kamu SMA dan kuliah di Bali ya. Di sana kamu bisa belajar banyak budaya. Kalau kamu bisa kenal turis asing, jadi kamu punya gambaran budaya Eropa itu seperti apa. Jadi kalau kamu terbiasa punya teman bule, maka nanti kamu pindah ke Eropa akan paham dan terbiasa, dan gak akan sok kultur. Sally setuju dan sebelum pindah, ia diam-diam sempat mampir ke rumah Tarmi di kampung untuk minta restu. Tapi karena Tarmi sudah pindah, akhirnya para tetangga beri alamat pesantren. Sally ke sana dan bertemu Tarmi, lalu saling tukeran nomor handphone. Singkat cerita, Sally pindah ke Bali untuk sekolah SMA. Begitu lulus, ia kuliah tetap di Bali. Tampaknya ia bisa beradaptasi. Cerita maju ke beberapa tahun setelah Sally lulus. Lalu setelah lulus kuliah, ia mulai fokus cari kerja di sana. Makanya semenjak itu ia jarang pulang ke rumah Bu Isma. Beberapa bulan setelah Sally lulus kuliah, ia dapat kerja di Beach Club. Sayangnya di sana Sally terjerumus pergaulan bebas. Ia mulai mengenal alkohol dan clubbing. Siapa sebenarnya Pak Bayu? Jadi gini, dulu sebenarnya Bayu itu karyawan Didi. Nah, Bayu resign lalu ia merintis usaha sendiri dan menjadi kompetitor Didi. Saat itu ada proyek yang diadakan anak perusahaan BUMN. Si pengusaha itu buka tender dan diikuti juga oleh Pak Didi dan Bayu. Pak Didi janjikan ke Bayu jika ia menang, maka kalau nanti membutuhkan subkontraktor akan menggunakan jasa Bayu. Mereka bersaing secara sehat. Tender itu dimenangkan oleh Didi, tapi selama proyek berlangsung ternyata Didi ambil subkontraktor dari pihak adiknya pengusaha itu. Ternyata belakangan Bayu mengetahui jika pengusaha itu sudah kenal lama dengan Didi, sehingga kong kali kong Didi sengaja dimenangkan karena ada bantuan orang dalam. Merasa di PHP-in dan didiskriminasi oleh pengusaha penyelenggara tender, Bayu kesal ditambah banyak karyawannya yang resign, lalu diam-diam pindah ke perusahaan Didi. Dalam keadaan dengki itu, ia menempuh jalan pintas, yaitu ingin menjatuhkan usaha Didi dengan mendatangi dukun. Lalu dukun itu menyuruh Bayu mencari tempat untuk ilmu kanuragan. Ia menemukan tempat yang dijaga kuncen, lalu ia ikuti arahan sebuah ritual semedi dan puasa khusus untuk menebus ilmu telu. Tentunya dibantu oleh kekuatan gaib. Ia mendapatkan ilmu tersebut dengan bekerja sama dengan makhluk halus saat dia bertapa di tempat itu. Saat menguasai ilmu itu, ia gunakan untuk melampiaskan dendamnya pada Didi dan menyingkirkan orang yang berusaha mencegahnya seperti Tarmi. Contohnya, sifat ilmu telu itu yaitu mengirim penyakit atau membuat orang linglung, atau bisa juga berupa gangguan makhluk halus saat orang beraktivitas sehingga membuat celaka. Jika guna-guna dikirimkan ke target tapi target cukup kuat, maka akan mengenai orang sekitar yang paling lemah atau yang sedara. Contohnya Rizal, anaknya Didi dan Anto yang harus kehilangan nyawa. Nah, saat mengetahui Rizal dan Anto sudah tewas, Tarmi berhenti bantu Didi karena terlalu beresiko. Bayu memutuskan untuk menyudahi mengirim ilmu telu karena tujuannya sudah tercapai. Ia pikir tidak akan dapat balasan, tapi ternyata salah. Bayu hari itu di rumah dan habis jemur burung lovebird kesayangannya. Ia lalu masuk dan mengunci pintu, tapi ia lupa mencabut kunci dari lubangnya dan dibiarkan menggantung. Lalu ia mau mandi. Ia ambil handuk dan masuk ke WC. Handuk dan pakaian digantung di gantungan baju yang dikaitkan ke paku yang ada di belakang pintu WC. Ia pun mandi seperti biasa. Setelah mandi dan hendak mengelap badan, ia melihat handuk yang tadi digantung mendadak hilang. Ia kira jatuh ke lantai. Lalu ia menengok bawah tapi nggak ada.
Nah, karena lantai WC basah, di lantai itu dia lihat ada pantulan handuknya. Nah, otomatis dia nengok ke atas. Ternyata ada sosok Rizal dengan tubuh kebiruan dan bengkak. Ia melayang di atas bak mandi hampir mendekati plafon. Sambil memegang handuk merah milik Bayu, ia tersenyum sambil berkata, "Ini handuknya." Handuk itu dilempar ke Bayu yang masih telanjang. Handuk itu tepat nutupin wajah dan membuat Bayu panik. Dan tangannya menjatuhkan botol sabun cair yang ditaruh di pinggir bak mandi. Ia sempat mendengar Rizal tertawa kencang sampai suaranya memenuhi toilet. Bayu berhasil melepas handuk dan menarik gagang pintu, tapi nggak mau terbuka. Ia melihat ke atas, sosok anak itu sudah hilang. Tapi suara tertawanya masih ada. Bayu buka pintu tapi nggak bisa. Ternyata masih dia kunci dan dia nggak sadar saking paniknya. Ia lalu buka kuncinya tapi pintu nggak mau terbuka, seperti ada yang menahan dari luar. Suara tertawa berubah jadi ucapan, "Mati, mati." Bayu menarik gagang pintu dengan kencang, lalu pintu terbuka lebar, seperti ada yang mendobrak dari luar. Karena saking kuat tarikannya, Bayu terpental terdorong ke belakang. Kakinya terpeleset botol sabun cair di lantai. Ia jatuh dengan posisi kepala belakang membentur pinggir bak yang terbuat dari keramik. Lalu ia pingsan dengan posisi masih telanjang dan pintu WC terbuka. Seketika, suara anak kecil itu menghilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.